Tapi yang dipetik di sini bulir gandum dan memakannya. Satu. Ketika kemudian orang-orang Farisi melihatnya, berkata orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Apa itu? Makan babi atau metik gandum? Metik gandum. Metik gandum. Bukan babi ya? Bukan babi ya? Bukan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Elohim, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baiklah olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Elohim namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Elohim. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena Yesus melebihi Elohim, Bang. Iya nggak, Bang? Orang gila ini. Elohim menurut saudara punya kutanya dulu kau. Elohim punya nonot ya, gak? Punya apa? Punya nonot. Ya, itu kan kemanusiaan Yesus yang punya. Nah sekarang yang saya tanya, mana sisi keilahian yang Anda katakan tadi, dua kodrat pengakuan Yesusnya mana? Sebelum Abraham jadi, aku adalah. Kan saya sudah jawab itu, Bahlul. Amsal 8. Salomo mengatakan bahwasanya dia ada sebelum langit digariskan, Bahlul. Salomo bisa mengampuni dosa enggak? Kenapa Salomo enggak ngomong? Dosamu sudah diampuni. Emang Salomo Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat, nah, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Zuma, ya. Akhi Zuma selalu bikin babak belur Kristen, bahkan pendeta pun kabur tunggang langgang terkencing-kencing, ya, ketika sudah berjumpa dengan beliau nih, karena memang dari apa yang beliau sampaikan itu memang benar-benar begitulah keadaan di dalam kekristenan itu, sehingga orang-orang Kristen pun akan harus pandai memutar-mutarkan lidahnya untuk menepis dari segala sesuatu apa yang menjadi uraian ataupun hujah Akhi Zuma, yang dimana Akhi Zuma itu menyampaikan dengan begitu terangnya, ya, dengan begitu jelasnya ketika di dalam kekristenan itu penuh dengan kedustaan. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Itu jelas dikatakan bahwasanya kasih itu tersimpul di dalam hukum Taurat. Sedangkan Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Dengan kata lain, membatalkan ajaran kasih. Mana kasih di Kristen, coba? Kalian melihat di Indonesia itu berkasih sayang gitu maksudnya? Ya karena kalian hidup di mayoritas Islam. Berarti sama saja atau saling sih. Kenapa? Contohnya ajaran orang yang percaya Tuhan tidak orang yang tidak percaya Tuhan tapi mengasihi orang lain, membantu orang lain. Ya, Anda kalau membantu orang lain itu bukan karena Bible, bukan karena agama Anda, itu karena manusiawi saja. Karena pada prinsipnya
manusia itu cenderung berbuat baik kepada sesamanya manusia. Itu bukan karena agama. Kenapa bukan karena agama? Karena ajaran kasih di dalam kitab saudara itu sudah dibatalkan oleh matinya manusia yang Anda sembah di atas salib, di atas pohon. Itu tidak pernah ajaran Tuhan. Mana ajaran Tuhannya? Mana ajaran Tuhannya? Ya, kan sesuai temanya, ajaran Tuhan sama ajaran iblis. Bukan, kasih yang Anda lakukan itu adalah gambaran bahwa Anda itu manusia. Jangankan manusia, Bung, seekor anjing saja ketika melihat anak kucing yang tenggelam, anjingnya menolong, anjingnya membantu. Jangankan manusia, anak ayam, induk ayam itu akan selalu mencari makanan untuk anak-anaknya. Jadi kasih itu menjadi sesuatu yang sudah kodrat manusia. Tetapi kalau Anda mengatakan Kristen kasih karena agama, itu nggak ada. Itu karena faktor kemanusiaan saja. Kenapa demikian? Karena ajaran kasih di dalam Bible itu sudah batal semuanya. Coba Anda lihat di dalam Matius 22 yang saya sampaikan tadi. Guru, ya, ketika Yesus ditanya sama orang-orang Farisi, ditanya kemudian ada seorang dari mereka, seorang ahli Torah bertanya untuk mencoba Yesus. Guru, ya paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Tuh, itu hukum Taurat. Sedangkan di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Berarti kasih hilang. Gugur kasih itu. Jadi kalau hari ini Kristen membagi-bagikan Indomie, membagi-bagikan bla 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 bla, ya membantu bla bla, itu karena mereka manusia. Di samping itu karena program kristenisasi, bukan karena Tuhan. Ya kan, tapi programnya baik tuh. Ya, iya baik, memang baik. Orang Hindu juga membantu, orang ateis juga membantu, orang Buddha juga membantu, orang Islam juga membantu. Kenapa? Karena itu sifat kodrat manusia saling membantu. Tapi kalau dikatakan kasih karena ajaran agama, itu nggak ada, dibatalin, Bang. Makanya nerima tamu beda agama saja dilarang dalam Kristen. Dilarang dalam Kristen. Untuk menjadi pengikut Yesus harus membenci orang tua, saudara-saudara dan seterusnya. Tidak ada yang begitu. Ada, Bang. 2 Yohanes 1 Ada ayat di mana? 10-11, Bang. Kau buka, Bang. Tidak, kita omongnya sesuai fakta sekarang aja. Oh, Anda melanggar Bible. Kalau Anda mengasihi, Anda melanggar Bible. Itu intinya. Karena Bible Anda mengatakan itu. Coba kau buka di dalam 2 Yohanes 1:10. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, maka dia mendapat upah dari perbuatan yang jahat. Jadi kalau kamu berbuat kasih sayang kepada orang di luar agama, Jahat. justru kau dianggap penjahat. Itu Jahat dia. Lanjut lagi. Saya nambah sedikit aja. Perbuatan jahat itu diupah di mana? Di neraka. Jadi kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, kamu akan diupah neraka. Matius 13 nomor 50. Itu jelas itu, Bang. Menurut agama Islamnya bagaimana? Ya, kalau di Islam itu agama rahmatan lil alamin. Al-Muntahanah ayat 8 nahi. Iya, betul itu. Itu di Islam. Jadi kalau misalnya Anda berbicara terkait dengan kasih sayang di Islam itu sudah sangat jelas bahwa apa yang Anda rasakan setelah hidup berdampingan dengan kami umat Islam, ya damai, rahmat. Ketika kemudian orang Islam kemudian mengusir para penjajah yang notabene beragama Kristen, Indonesia merdeka. Gitu. Dan Al-Quran menguraikan seperti yang disampaikan guru saya tadi, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fiddin. Tuh. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Itu Islam itu.
Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqassitin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Beda dengan di jika orang itu contoh dia ateis tapi dia berlaku adil sesuai ajaran Islamnya begitu, itu boleh dikasih atau bagaimana? Iyalah, jangankan orang yang kasih dalam arti kata memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Di Islam, orang yang memerangi kemudian lalu orang yang memerangi ini minta perlindungan saja, itu perintah di agama kami, lindungi. Bahkan bukan cuma dilindungi, antarkan mereka kepada tempat yang aman. Itu di Islam itu. Jelas itu di kami itu. Makanya Anda tidak akan pernah menemukan adanya sesuatu yang timpang di dalam kehidupan umat Islam di Nusantara ini selama orang itu memegang teguh Al-Quran. Berbeda dengan agama saudara, semakin orang kemudian itu memegang kitabnya, memegang ajaran yang ada di dalam Bible, maka orang itu akan semakin terlihat nampak ya tabiat-tabiat baratnya gitu loh Bang. Nampaknya bagaimana ya? Ya benci. Coba Anda lihat pendebat-pendebat Kristen yang melakukan pendalaman terhadap Bible mereka. Muncul kan Saifuddin, Kiamat, siapa lagi? RK, Agatha. Itu penghujat-penghujat itu, Edwin. Kemudian Sopiatul, CP. Tuh, semuanya tuh muncul. Kenapa? Karena mereka mendalami Bible, di mana di Bible itu diajarkan memang kayak begitu. Diajarkan untuk berpura-pura, diajarkan melakukan apapun demi untuk memurtadkan orang. Gitu Bang. Menurut saya sama aja sih, mau ajaran apa aja. Nah itu bahaya itu kalau ajaran semua disama-samakan. Bahayanya di mana? Berarti Anda mengiyakan ajaran yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan selain yang Anda sembah. Dengan kata lain Anda mengatakan Tuhan itu banyak. Kalau kami di Islam enggak. Kami mengatakan agama kami yang paling benar. Agama di luar agama kami itu sesat. Ya tapi kan ajarannya kan percaya Tuhan. Tuhan yang mana dulu Bang? Ya, Tuhan itu hanya satu saja toh Bang. Ya, tapi di agama Anda bukan satu Tuhan, 3. Emangnya ada beda? Banyak ada beda-beda. Ya beda lah Bang. Yesus mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma 1. Kristen mengajarkan 3. Beda lah. Makanya sama. Yahudi. Bedanya di mana? Coba jelas. Loh, Tuhan Anda 3, mati 1 masih ada 2. Ketika Yesus mati masih ada nggak Tuhan yang lain? Masih ada kan? Yesus bangkit kembali Bang. Iya, sebelum dia bangkit. Sebelum dia bangkit nggak ada Bang. Hanya ada Tuhan. Jadi kita kehilangan Tuhan. Alam semesta ini kehilangan Tuhan. Ketika Tuhan Anda mati, Bapa ikut mati juga, Roh Kudus ikut mati juga. Tidak. Hah? Tidak. Yesus mati, Bapa mati juga, yang di langit itu mati juga. Yesusnya yang mati Bang, bukan Bapaknya. Bapaknya dan Yesus. Berarti itu Anda sudah menjawab. Berarti Tuhan Anda tidak satu. Yesus mati, Bapa tidak mati. Berapa itu? Ada yang mati, ada yang tidak mati. Ada berapa di situ? 1 atau 2? 1 saja. Loh, 1 mati, 1 hidup. Itu berapa? 1 atau 2? 2. Tadi omongnya kan namanya Tuhan itu hanya 1 saja Bang. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan 1 sementara Tuhan Anda 3? Susah itu Bang. Susah untuk mengajarkan kami sesuatu yang tidak masuk akal. Anda mengatakan 1, tapi faktanya 3. Gimana ceritanya tuh? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, dan Roh. 3. Bukan 1, 3 dibilangnya. Bahkan kalau Anda melihat kitab Wahyu 5 nomor 6. Inilah ke-7 roh. Inilah ke-7 roh
Tuhan, dewa yang diutus ke bumi. 7. Banyak kali Tuhan Anda itu. Tapi karena Anda manusia, Anda punya akal, Anda menolak itu. Tapi di Bible tidak bisa Anda sembunyikan, karena memang sudah kayak gitu. Terus boleh nanya nggak Bang? Iya, silakan. Kalau di Islam itu percaya hadis atau Al-Qurannya? Dengan percaya hadits berarti percaya Quran. Dengan percaya Quran berarti percaya hadits. Karena hadits itu adalah uraian dari Al-Quran. Hadis itu uraian. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah wakil Tuhan yang harus menjelaskan perkataan daripada Allah kepada umatnya yang awam. Cuman ada satu Nabi pada akhir zaman sampai seterusnya, itu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ini bukan Nabi, maka untuk mengetahui isi daripada kalimat-kalimat pencipta, maka harus ada wakil yang diberikan legitimasi dari pencipta untuk menguraikan itu. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Tugas Rasulullah di atas muka bumi adalah menjelaskan Al-Quran. Penjelasan Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah, itulah yang disebut wahyu. Itulah yang disebut hadits. Gitu Bang. Jadi seibarat Rasulullah sedang menguraikan isi sebuah rumah. Ini dinding, ini atap, ini lantai, ini pondasi, ini kamar tidur, ini teras. Itulah hadits. Menjelaskan isi daripada bangunan itu. Firman Tuhan adalah rumah itu diberikan bangunan. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebuah bangunan, rumah. Nah, untuk mengetahui uraian ini lantainya, ini atapnya, ini isi yang lain, maka Nabi Muhammad yang menjelaskan itu. Penjelasan inilah yang disebut hadits. Jadi nggak bisa dipisahkan antara hadits dan Al-Quranul Karim. Umat Islam mau tahu dari mana cerita-cerita, kaidah-kaidah hukum-hukum kalau bukan Rasulullah yang menjelaskan. Nah, penjelasan inilah yang menjadi uraian hadits. Inilah yang disebut hadits, ketetapan keputusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bang. Iya Bang, terima kasih. Sama-sama. Oke, biar disapa yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi jauh. Beni, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beni, selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Muslim. Aku hanya pengen nyapa Bang Jumaku aja. Iya Bang. Oh, iya. Thank you Cepet ya Bang. Silakan Bang. Islam. Aku hanya mengingatkan Bang Juma. Kalau kira-kira lawan debat abang yang nggak apa Bang, langsung di-kick aja lah Bang. Pusing kadang dengar ya Bang. Iya. Makasih Bang Oke, Ben. Bang. Makasih ya. Yuk. Kasih. Ya. Permintaan yang naik tolong Kristen saja ya, yang Muslim jangan, biar kita di sini diskusi ya. Nanti sesi silaturahminya entah kapan nanti dijadwalkan. Turun dia Bang, nggak pamit pula dia Bang. Iya, Ya, nggak apa-apa, yang terima penting kasih. kita udah sampaikan apa yang beliau pertanyakan. Oke siap. Bang Andi udah monitor Bang. Bang Andi. Bang Andi. Silakan Bang. Nah ini ada satu. Kita sapa dulu. Erik. Halo Bang, selamat malam. Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, noise Bang. Aduh. Bang, Muslim ya Bang? Yang Muslim tolong jangan apa dulu, naik dulu. Ya. Ahoku. Halo, selamat malam. Ahoku. Aduh. Turunkan aja lah. Ini siapa nih? Abeng. Halo, selamat malam Abeng. Malam. Siapa yang jawab ini? Abeng? Ya. Ya, selamat malam. Agama apa Bang?
Islam. Aduh. Assalamualaikum Bang. Kalau Muslim jangan dulu naik. Iya. Oke Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. User. Halo user. Aduh. Ini kenapa nih? Kita punya tamu nih naik turun. Ya, silakan. Gak ada tamu kita, Bang. Ya Allah. Kristen lah yang naik ya. Ayo diskusi sama Bang kita. Nah nih, dia namanya udah jelas nih. Christian. Siapa nih? Malam. Oh, Christian Abo. Alah, yang si Jorbet. Ya, selamat malam. Pasti Malam. Kristen ya kan? Ya, Kristen. Alhamdulillah masih juga Kristen. Silakan Bangku. Ini saya cuma ini mau nawarin Bang Juma tapi besok diskusi karena sekarang udah malam. Jadi mau nggak Bang Juma diskusi besok? Dengan siapa Bang? Dengan saya Bang. Oh dengan Abang. Boleh. Kalau tapi kita iya jam-jam 9 lah ya Bang ya. Mau ya Bang? Bang Juma? Boleh. Oke. Di room ini ya Bang? Nggak apa-apa di room ini boleh. Iya. PK juga Kenapa boleh. nggak sekarang aja sih? Udah malam. Baru jam 7. Dia mau bobo Bang Andi. Udah mau bobo. Besok aja ya. Oke Insyaallah. Bang Christian. Silakan kami tunggu ya Bang Terima ya. kasih Bang Juma ya. Makasih Bang sahabat Juma. Makasih. Ya, saya Sama-sama. tunggu ya. Cuma nawarin Oke. besok. Oke. Iya. Malam-malam semua. Malam. Selamat malam. Ya, yang naik tolong Kristen. Bang, saya izin Bang, ini baca satu tapping. Kenapa ya si Nora kayaknya kesel banget kalau yang naik Muslim? Saya bukan kesel. Di sini kan mau diskusi saudara-saudaraku. Ya kan? Nanti jadi menyita waktu gitu loh. Alkentir. Iya. Mereka baper kali kadang Bang. Alkentir. Dia tadi itu kalau nggak salah yang piti-pitinya sok jago itu kan, Zuma Tako dan sebagainya itu tadi kan. Iya. Ya suka Iya, menolong itu. Betul itu Ustaz. Alkentir kalau nggak diturunkan aja lah. Betul itu Ustaz. Rudin. Aduh. Rudin Arya. Rudin ini Iya, halo. dia komen di bawah. Oh iya. Iya. Ya, selamat malam Bang. Kristen kan? Iya, Kristen ini. Iya, Boleh Katolik. ngucapin assalamualaikum Nggak boleh Bang, nggak boleh. Aduh, saya paling patang kayak gitu Bang. Ya udah, selamat malam aja Bang. Iya, selamat Di malam. kitabnya Oke, ya nggak baik. boleh Bang. Kalau kita boleh-boleh Iya, aja, iya. tapi kitabmu melarang Bang. Iya, sudah. Selamat malam aja, Bang. Selamat Ya, malam. Ya, malam. silakan. Ya, semuanya saudara-saudara saya Muslim. Iya. Saya ucapkan selamat malam juga. Iya, semangat Saya udah malam. nungguin dari tadi, tapi ini sudah malam banget ya. Ya, saya salut banget ini sama Bang Zuma. Makasih. Iya. Salam kenal ya Bang. Iya Bang. Salam kenal. Rudin Iya, saya Rudin mengikuti Arya. terus ininya Bang Zuma. Udah Bang, debatnya bagus. dialog Bang, biar enak kita Bang, nggak apa-apa Bang. Dialog baik-baik Bang. Iya. Apa Iya, yang mau iya. ditanyakan? Mau bertanya atau mau ditanya? Ini aja sih saya kalau menelusuri argumennya Bang Zuma, ini saya kadang bingungnya gini. Jadi kadang Bang Zuma membela ajaran Yesus. Iya. Terus kadang-kadang dia juga menolak ajarannya Yesus juga. Iya. Gitu. Terus kadang-kadang juga dia untuk memperkuat argumen bahwa Kristen salah. Itu seolah-olah Kristen itu ajarannya Paulus. Berarti kalau saya selusuri, ini arahnya itu mau ke ajaran jadi paling tidak ada ajaran Paulus, ada ajaran Yesus, ada ajaran Yahudi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sama Bang Zuma,
Itu Bang Zuma masuknya yang menurut Bang Zuma itu yang salah ajarannya Yesus, apa ajarannya Yahudi, atau ajarannya Paulus gitu Bang. Saya ingin tahu dulu arahnya. Oke, Cuma baik. ini saya ingin tahu aja dulu. Siap. Jadi kalau dalam pandangan Islam, Islam itu datang kemudian untuk meluruskan makar yang dibentuk oleh orang-orang terdahulu terhadap Nabi Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Jadi Islam datang untuk meluruskan makar itu, makar. Nah, tipu muslihat yang terjadi terhadap Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu dijelaskan oleh Bible itu sendiri. Jadi kalau Anda temukan kemudian membela Yesus, yang saya bela itu adalah Nabi Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Tapi kalau kemudian saya menyatakan Yesus itu salah sesuai dengan penilaian saudara, itu saya sedang menjelaskan tentang makhluk halus yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, dan yang datang kepada penulis yang ada di Pulau Patmos. Jadi ada dua Yesus. Nggak boleh gitu semua. Jadi di dalam Jadi di dalam kitab saudara itu ada dua Yesus. Gitu. Yesus yang adalah Nabi Al-Masih dan Yesus yang adalah bintang timur. Nah, jadi kalau Anda menemukan saya menjelaskan tentang Yesus yang adalah Nabi, Anda akan melihat saya membela. Tapi ketika Anda menemukan saya menjelaskan tentang Yesus yang Anda sembah, berarti itu saya sedang menjelaskan tentang Lucifer atau sang bintang timur, makhluk halus yang Anda jadikan Tuhan melalui pengajaran Paulus. Mudah-mudahan Anda bisa paham di situ. Jadi Yesus itu ada dua di dalam Bible, Bang. Dan itu juga pengakuan Yesus anak Maria. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, janganlah kamu percaya. Nah, menurut Yesus akan muncul Yesus baru, tapi sifatnya penyesat. Lukas 21 nomor 8. Dan yang Anda sembah dan yang Anda tuhankan hari ini adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah datang kepada Paulus. Gitu, Bang. Kalau Yesus anak Maria pasti saya bela, karena beliau adalah orang suci. Beliau adalah Nabi Tuhan, beliau adalah Rasul Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan umatnya Bani Israel. Nah, itu yang saya bela. Yang kami di Islam menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau yang saya tidak bela itu makhluk halus yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya, akulah Yesus sang bintang timur, gilang gemilang, akulah Yesus Alfa dan Omega. Itu saya tidak bela itu, karena itu adalah makhluk yang datang kepada pendiri agama Kristen. Dan Yesus memang mengatakan, Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat. Kan penyesat tuh, planos. Planos itu artinya iblis, pembohong, penipu. Ya, waspadalah kepada pembohong, waspadalah kepada penipu, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jangan kau percaya. Tapi Kristen percaya. Makanya agama Yahudi dan agama Kristen itu berbeda. Karena agama Kristen ini agama yang kemudian dihembuskan oleh makhluk yang mengaku Yesus. Begitu, Bang. Kucing. Kucing. Kaget. Islam Kristen. Oh, Kristen. Nggak ketahuan. Ya. Ya. Cuma satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan bisa kau jawab? Ya, Mama. 1000 pertanyaan pun bisa. Halo, Bang. Iya, halo, gimana, Bang? Gimana? Saya masih boleh? Boleh. Silakan. Ya, silakan, Bang. Terima kasih narasinya Bang Juma, bagus banget ya. Iya, makasih. Berarti dalam hal ini Kristen yang ada sekarang nih ya,
baik itu Katolik maupun Iya. Protestan, itu dalam narasinya Abang tadi, argumentasinya Abang dengan mengutip beberapa ayat, itu berarti ajaran Paulus, begitu ya? Iya, betul. Oke. Ajaran Yesus, Bang. Tapi Yesus Oh, yang palsu. ada Yesus yang Yes, lain. kan Yesus yang datang, kan Paulus mengatakan begini. Iya. Aku memberitakan Iya, tadi Injil saya kepada Iya, silakan. betul. Saya sedang Udah ikuti paham ya? dulu ini. Iya, argumennya Bang Zuma. Berarti ini ajaran yang saya anut ini dalam pandangan Bang Zuma dan rekan-rekan saudara-saudara Muslim saya, Iya. ini sebagai ajaran Yesus, cuma Yesus yang lain itu ya. Pintar sekali Abang. Yang Ini. disampaikan Keren, oleh keren. dengarkan Paulus. ya, sorry ya, yang disampaikan Melalui Paulus. oleh Paulus ya. Ya. Oke, berarti kalau ini saya sebut ajaran Paulus, boleh nggak? Boleh. Kalau kita sebut Rasul kan ya, dia, oke. Rasul Paulus kan. Iya, ajaran Rasul Paulus. Rasulnya Ya. makhluk yang datang kepadanya mengaku Yesus itu. Ya, Iya, oke lah betul. itu ya, oke labelnya. Berarti ada ajaran Yesus yang original, ada Yes. ajaran Yesus yang dari Paulus, ya kan? Iya, betul. Nah, logikanya nih Bang, Abang mesti bisa mestinya nih mengungkap fakta bahwa ada perbedaan pendapat antara Paulus dan para rasul yang ada waktu itu mestinya. Artinya kan rasul tidak hanya Paulus aja nih. Di situ ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, itu kan. Nah, mestinya kan mereka bertentangan. Loh Paulus, lo kok ngajarin begini sih? Yesus lo kok begini, nggak yang seperti kami beritakan. Kok beda? Kok Ya Yesus udah lo ditangkap nggak poinnya, Bang. disalib? Mestinya kan Udah begitu ya. ditangkap biar dijawab Bang Juma, Bang. Ya, Udah ditangkap coba, poinnya. saya minta penjelasannya Bang Juma ini. Iya, Oke, itu oke. Paulus penyakit sampar itu Ahi. Terus lanjut. Iya. Jadi gini, Iya. Bung, berbicara mengenai murid Yesus. Iya. Kisah para pewarta 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Nih, Yesus, Paulus ini sudah menganiaya murid-murid Yesus, Bang. Jadi yang Anda maksud murid Yesus yang tidak bertentangan itu adalah oknum lain, bukan murid Yesus. Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes, Yakobus itu bukan murid Yesus lagi. Murid Yesus itu semuanya sudah teraniaya, sudah tersolimi, bahkan dipenjara dan seterusnya. Iya Bang, betul. Nah, itulah dia. Mestinya, ini nih, maaf ya saya potong penjelasan Abang. Iya. Saulus itu kan kalau dalam bahasanya Abang nih yang Muslim, itu kan artinya orang yang mu'alaf, artinya dia berbalik yang tadinya itu menentang kepercayaan yang dibawakan oleh Nabi Yesus. Dan Saulus ini juga membunuh beberapa jemaat, menganiaya jemaat. Nabi Yesus. Ya, karena untuk supaya masuk dalam artinya logika kaum Muslim, kan kaum Muslim menganggapnya hanya seorang nabi nih. Nah, saya ikuti dulu nih. Ya, karena Yesus memang mengatakan dirinya kalau hanya saya nabi. bilang Tuhan Yesus nanti kan jadi Itu ini tambahan lagi, Kristen itu. perdebatan lagi. Kalau saya bilang Nabi Yesus dah biar enak kan, sama-sama enak satu frekuensi. Itu maksud saya. Gitu Bang. Jadi mestinya yang dianiaya itu kan itu murid-murid Yesus yang sudah percaya pada Yesus oleh Saulus waktu itu, namanya masih Saulus kan di narasi itu. Nah, mestinya si Petrus, Yohanes kan masih hidup. Nah, ketika Saulus mengajar sudah ketemu Yesus dalam kesaksiannya dan mengajarkan Yesus yang lain, nah mestinya kan ada dua ajaran jadinya, tiga dengan Yahudi. Ya, ajaran Yahudi, ajaran Yesus yang asli, dan ajaran Yesus yang dari
kesaksian Paulus. Itu, tapi dari narasi di Kisah Para Rasul itu nggak ada perbedaan dogma, nggak ada. Petrus juga nggak menentang Saulus, Paulus, kamu jangan ngajarin Yesus yang model gitu dong. Coba Anda tunjukkan di mana Petrus pernah bertemu dengan Paulus. Ya artinya saya sih bukan orang Kristen yang hafal kitab. Ya, Anda kan mengatakan bahwa Petrus dan Paulus itu tidak pernah ditegur. Padahal kalau Anda melihat di dalam kitab saudara nih, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu disebut sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari Nazaret. Itu Bang. Terus kemudian kayaknya nggak pernah kedengaran ada ini ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran para rasul yang lain, sehingga ini Paulus harus dikeluarkan. Enggak pernah begitu. Kalau semuanya begitu, Paulus gini, maaf ya Bang, saya agak itu. Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus mati di kayu salib. Petrus juga mengajarkan Yesus mati di kayu salib. Di mana Petrus mengajarkan itu Bang? Di mana Petrus mengajarkan gurunya mati di atas salib? Orang-orang Israel, bahwa ini Yesus yang kamu salibkan itu, kan begitu? Iya, di mana Petrus mengajarkan itu? Petrus yang asli, Bang. Petrus yang asli. Jangankan gurunya ini ada yang palsu juga. Oke, baik. Ya, saya catat lagi nih. Ada Petrus tambahan nih. Benar juga. Jadi ada Petrus asli ya, ada yang palsu juga. Baik, oke. Yuk lanjut. Ini kalau sok pintar orang tapi tidak ada ilmu ya kayak gini, mulutnya nggak pernah mau diam. Kalau nggak ada ilmu nihil tapi mulut kayak mesin ketik peninggalan Belanda yang kayak gini, Bang. Galatia 2, Bang. Galatia 2 nomor 8. Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Catat itu dulu. Iya betul. Oke, orang Roma itu bersunat atau tidak, Bang? Tidak. Siapa yang ke Roma? Kalau yang itu. ke Roma itu, siapa? Ke Roma waktu itu Petrus. Petrus juga. Ngapain ke sana? Ngapain ke sana? Dia itu saya. Ngapain? Bukankah Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat? Iya betul. Nah, betul, berarti Bang. yang ke Roma ini Petrus yang asli atau yang bukan? Nah, itu ceritanya ada bukan di Alkitab tapi di sejarah gereja-gereja, bapak-bapak gereja abad yang sebelum Bang. Dan itu saya dengar dari siapa itu Petrus itu mengguru penyesat di sana. Jadi itu kalau hanya artinya dia tidak ke sana bukan berarti ada Petrus yang lain. Lah, artinya kalau Petrus itu hanya untuk di Yerusalem, terus kalau dia pengen ke mana? Ke barat, bukan artinya ada 2 Petrus. Itu mah sekarang Petrus ini murid aja. Sekarang Petrus ini murid palsu, murid durhaka atau bukan, Bang? Ya bagi saya dia rasul, ya asli, nggak ada 2, nggak ada 3, 1 Petrus itu. Sekarang kalau dia dikatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, iya, jangan ke bangsa lain. Kira-kira Petrus yang asli ke bangsa lain nggak? Nih, ya kalau hanya itu argumennya ya masih lemah lah Bang. Saya kira sekarang saya tanya, kalau Petrus yang asli menerima amanat dari gurunya jangan ke bangsa lain, menurut saudara Petrus yang asli ke bangsa lain atau tidak? Ya kalau ke bangsa lain nggak apa-apa bagi saya. Ke bangsa bagi itu bagi anda. Yang saya tanya Petrus yang asli. Petrus yang asli ya, iya bagi saya Petrus nggak ada yang palsu sih Bang. Perkara dia mau ke Romawi, mau kemana? Kalau diskusi sama pendusta sama pembohong yang kayak gini, Yesus memberikan kemudian tongkat estafet untuk mendirikan jemaat itu kepada siapa? Mula-mula. Ya, kepada Petrus. Jemaat mula-mula yang dibentuk oleh Petrus kumpulan pemakan babi, orang bersunat atau bukan? Ya bukan, karena dia latar belakangnya Yahudi, termasuk Petrus berarti juga pengikut Yahudi. Berarti jemaat mula-mula yang didirikan Petrus jemaat bersunat atau jemaat tidak bersunat? Bersunat. Orang Roma bersunat atau tidak? Di mana? Orang Roma bersunat atau tidak? Bersunat. Tidak bersunat. Apakah itu jemaatnya Petrus?
Ya, itu ya jemaat gereja, artinya saya tidak Saya tahu pasti. tanya, jangan lilit lidah Anda. Apakah orang-orang yang tidak bersunat itu jemaatnya Petrus? Ya jemaatnya Petrus juga, wong mereka menyembah kepada satu Tuhan. Inilah kalau pembohong ya. Inilah kalau pembohong pendusta gitu. Begitu. Petrus itu mustahil. Petrus mustahil. Petrus mustahil memiliki jemaat yang tidak bersunat. Itu mustahil. Gak mungkin terjadi. Nih, tak kasih hadiah kepada saudara. Tak kasih hadiah kepada saudara. Tak kasih hadiah. Kenapa kemudian Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen? Anda tahu nggak itu? Nggak bertobat, dia bertobat dari itulah Anda. Kebanyakan makan yang diharamkan Yesus begini jadinya. Di dalam Kisah Para Wartawan 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ Petrus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Ketika Petrus kembali ke Yerusalem, dia disuruh bertobat, dan dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen itu. Jadi jangan mimpi, saudara jangan mimpi Petrus mengajarkan Kristen, mustahile, kecuali ada Petrus lain. Kalau Kepas tidak mungkin, murid Yesus nggak mungkin. Udah, sekarang kita selidiki kalau ada Petrus lain. Ya udah. Kalau ada Petrus lain, datanya Bang Zuma apa? Data saya, saya Anda sudah jawab tadi, Bung. Data saya Anda sudah jawab. Apakah Petrus jemaatnya itu adalah orang-orang pemakan babi? Ya bukan. Ya bukan. Itu Anda jawab sendiri. Berarti yang di Roma makan babi atau tidak, Bang? Roma makan babi atau tidak? Ya, waktu itu ya kalau seandainya di sana ada babi ya pasti makan babi. Babi. Jangan pakai sistem penipuan di sini. Kita jujur-jujuran. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Petrus itu ibadahnya hari Minggu? Petrus ibadahnya ya sesuai ibadah waktu itu dia di Yahudi kan ibadahnya pada Roma ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Minggu. Karena itu Minggu. Anda sudah menjawabnya sendiri. Gimana sih abangku ini? Baik. Cobalah berbicara jujur itulah. Itulah makanya kenapa saya katakan Yesus itu ada dua. Yang kalian sembah itu adalah Yesus makhluk halus yang datang kepada Paulus, pendiri agama saudara. Datang kepada Paulus. Wah, ini dogmanya bagus banget. Anda bisa menggemparkan dunia ini kalau ada dua Yesus. Memang. Sekarang begini. Sekarang saya tanya. Kalau yang di Al-Quran itu Yesus yang nomor berapa nih? Kalau begini ada 3 bahkan. Yesus itu sebenarnya nama palsu, Bang. Wah, ada. Oke, nama palsu. Baik. Yes. Siap. Iya. Ya. Mana ada orang Yahudi? Mana mau orang Yahudi? Iya. Kenapa? Aslinya apa? Iya, tadi Yesus nama palsu nih. Yes. Aslinya apa? Aslinya orang Aramaik, bahasa Aram menyebutnya Iso. Orang Ibrani menyebutnya Yesua. Iya, betul. Terus yang Yunani menyebutnya Isaus. Terus kalau yang di Al-Quran menyebutnya Isa. Berarti yang palsu yang mana nih? Banyak banget nih. Yesus. Tidak mungkin. Yesus tidak itu yang palsu. Bung, dengarkan saya, Bung. Tidak mungkin orang Yahudi yang dijajah oleh Roma memberikan nama penjajah kepada anaknya. Gak mungkin, itu mustahil. Nah, oleh karena itulah kemudian Yesus itu nama orang Yunani. Penjajah kala itu tidak mungkin kemudian diberikan nama anaknya yang dijajah ini terhadap nama orang penjajah. Gak mungkin, itu mustahil. Oke, saya ikuti dulu logikanya. Baik, berarti ada 3 Yesus nih. 4 dengan cuman ada satu nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu cuman satu. Lahir tanpa ayah itu cuman satu. Orang Yahudi menyebutnya Yesua, orang Aram menyebutnya Iso, orang Arab menyebutnya Isa, penjajah menyebutnya Yesus, lama-lama berubah menjadi Yesus. Gitu, Bang. Sampai sini paham? Jadi itu berbicara oknum yang satu. Cuman oknum ini mengajarkan setelah aku pergi akan datang Yesus palsu.
akan datang Isa palsu. Nah, itulah yang kau sembah sekarang. Melalui pengajaran rasul palsu. Gitu, Bung. Ini hadiah lagi saya kasih. Tadi saya sudah kasih hadiah ya. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Di situ Paulus pendiri agama Kristen bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Catat itu, saudara-saudara Kristen, pendeta atau apapun itu, catat itu. Ternyata Paulus bertobat. Paulus kemudian ketika dia bertobat, dia mentahirkan diri, melakukan persembahan. Persembahan Yahudi itu pasti persembahan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan yang dipersembahkan, yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa dalam imamat 1-2 diperintahkan mempersembahkan hewan, binatang, kurban. Berarti ketika Paulus kemudian mempersembahkan persembahan di dalam Kisah Para Rasul 21, Paulus mempersembahkan hewan kurban. Lalu sia-sialah pengorbanan Yesus di atas pohon. Ternyata Paulus bertobat lagi dari dosa-dosanya. Dia telah mengajarkan orang untuk makan babi, dia mengajarkan orang untuk makan darah, dia mengajarkan orang untuk tidak bersunat. Begitu kembali ke Yerusalem, ternyata dia kemudian bertobat dari pengajaran tersebut. Coba Anda baca tuh. Nah, kemudian ini hadiah yang kedua. Di dalam kisah Pewarta 1 nomor 11, di situ malaikat berkata, malaikatnya berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang untuk kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia ke langit. Ketika dia naik ke langit, dia lengkap dengan jasadnya. Ketika dia turun untuk kedua kalinya, lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya cahaya dan suara. Itu siapa? Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, jelas dia mengatakan bahwasanya aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Gitu Bang ya. Galatia 1 nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Yesus manusia. Berarti bukan dari Yesus yang asli, tapi dari Yesus yang berbentuk roh. Tuh, karena dia mengatakan karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia yang asli. Tetapi dia mengaku aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus asli. Tapi aku menerima dari pernyataan Yesus Kristus yang bukan manusia. Nah, apa itu? Paulus menerima dari mana? Dari makhluk yang bukan manusia yang mengaku Yesus Kristus. Itulah yang kamu sembah, Bang. Mudah-mudahan tercerahkan. Itu hadiah dari saya 2. Kisah Para Rasul 21, data nomor 15 sampai 26. Hadiah saya yang kedua adalah Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Terima kasih Bang pencerahannya. Iya. Terima kasih pencerahannya Bang. Boleh jawab nggak nih? Iya silakan. Oh iya baik. Ya terima kasih Bang Juma yang cerdas dan smart. Aduh saya merasa tersanjung ini. Hebat banget Bang Juma, cerdas. Suaranya juga bagus. Cuma saya nggak pernah lihat yang nggak pakai masker jadi gitu. Ya oke baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya lanjut ya. Ini Bang, ketika Abang ngutip Kristen pemakan babi, pemakan bangkai, pemakan darah lah, Abang kurang adilnya gini, nggak pernah ngutip Yesus yang bilang begini nih, bukan yang masuk ke mulut yang membuat orang itu najis, tetapi yang keluar dari mulut. Nah ini Abang nggak pernah. Coba sewaktu-waktu Abang jelasin deh ini biar kita juga ikut tercerahkan. Itu satu nih. Kedua, ini saya juga memahami lah kalau sedikit kesulitan dalam memahami memaknai Yesus itu sebagai sebagai Tuhan yang disembah itu. Karena tadinya saya juga hampir-hampir mualaf itu. Tapi setelah saya berteologi bersama ortodok, wah semua kejawab semua.
Jadi yang saya tahu dari dulu nih Bang, memang Yesus itu memiliki dua artinya dia insani, dia juga ilahi. Ini yang tidak diajarkan di Kristen Protestan. Itu. Tapi ketika saya memahami Yesus Kristus itu memiliki kodrat insani dan memiliki kodrat ilahi, saya baru paham. Artinya ketika saya mengatakan Yesus Tuhan, dalam artian orang Muslim kan berarti Tuhan yang Maha Esa nih. Itu bukan tubuh fisiknya Yesus yang bisa lapar, Yesus yang lemah, Yesus yang artinya kelelahan, Yesus yang mati. Artinya Yesus yang adalah kalam Allah, yang adalah firman Allah, maksud saya begitu Bang. Jadi boleh nggak Anda boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya 0,1% sisi keilahian Yesus? Ada nggak? Sekarang saya tanya Abang, Bang, yang bisa mengampuni dosa itu Allah apa manusia Bang? Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Oh ada ayatnya Bang. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Hei anakku. Ya silakan tunjukkan di mana tertulis. Iya nanti nih saya lagi cari dulu. Dosamu telah diampuni Bang, bukan dosamu telah aku ampuni. Aduh, iya, coba nih. Ada nanti Bang. Terus lagi ya. Terus lagi. Nggak ada dalilnya kan? Ada lewat. Bang, ada Bang. Tunjukkan dalilnya Bang. Tunjukkan. Atau hadapkan guru ortodoksnya ke sini. Biar ku kuliahin sekalian. Silakan. Nih ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Telah diampuni. Nah, kalau dia bukan, artinya apakah dia berbicara sebagai manusia, wujud manusianya? Tentu saja tidak. Ini berbicara bahwa dia yang lebih dari sekedar manusia. Yang saya minta mana pengakuan Yesusnya? Kan sisi keilahian yang kita cari ini sekarang. Sebagai ilahi. Ini Bang. Ya, silakan, kalau tidak salah di Yohanes nih. Sebelum Abraham, ketika waktu itu Yahudi kan, orang Yahudi bingung nih, kamu anak kecil kok sudah ngomongnya begini, kayak gitulah ya. Kemudian Yesus bilang begini, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Berarti lebih hebat Salomo lebih hebat berarti Bang. Karena Salomo mengatakan sebelum langit digariskan aku sudah ada. Lebih hebat Salomo berarti. Itu maksudnya bukan Salomo, itu maksudnya lalu siapa Bang? Hikmat, maksudnya hikmat. Kenapa bisa Anda mengatakan itu bukan Salomo? Kenapa bisa Anda mengatakan? Kenapa? Ya bukan Wong Salomo. Kenapa bisa Anda mengatakan itu bukan? Ya bukan Wong, memang alasannya itu karena Anda Kristen. Hah? Alasannya karena Anda Kristen. Sedang mengajarkan hikmat. Iya, ini Yesus itu anaknya Salomo mengajarkan tentang Yesus. Salomo mengajarkan, dia sedang mengajarkan hikmat, bahwa hikmat iya itu saya tahu ada. Dan Salomo mengatakan apa? Salomo mengatakan dia ada sebelum langit digariskan. Loh kok Anda larinya ke Yesus? Kalau Anda mengatakan baca juga oleh firman Allah langit diciptakan dan dari hembusan nafasnya segala tentaranya, kan begitu Bang. Ya memang betul, memang betul. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula hukum fayakun. Memang betul. Iya. Tidak ada yang salah di situ. Sedangkan ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Itu Yesus yang Anda sembah, itu makhluk yang aku bilang. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan itu. Di mana Anda tunjukkan kepada saya? Di mana Yesus anak Maria sebelum ke langit ada perkataan ya, itu kan kesaksiannya para rasul. Lah sekarang. Kesaksian para rasul. Inilah susahnya kalau Bang Juma juga percaya rasul kan? Iya kan? Udahlah. Di surat Yasin juga ada Rasul Paulus disebut namanya, Mbok. Udahlah. Anda ke gereja aja deh, ke gereja, colok pantat pendeta, jilat anusnya biar Anda waras. Gak ada tempat bagi orang yang stupid di sini. Gak ada orang Gak ada orang bodoh, Saya kira Bang Juma orang kolegikal nih. Kok nggak apa-apa. Saya tidak ada waktu untuk orang yang hanya bisa menipu. Bang Juma, saya kok jadi makananmu aja babi anjing kok, masa gitu. Nggak suka saya berdiskusi dengan orang yang nggak jujur. Nggak suka. Iya, tapi kan mulut itu dijaga juga. Ngapain sama orang kafir nggak perlu.
Apalagi sama berarti setan, pengikut setan tidak perlu. Pengikut mulutmu setan menandakan tidak ajaranmu perlu. seperti itu. Pengikut gitu. setan tidak Itu ciri. perlu. Memang saya harus memerangi pengikut setan. Al-Quran saya mengatakan itu. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya syaitan. Itu perintah Al-Quran. Perangilah pengikut setan, perangilah saudara-saudara setan. Saya menganggap ketika Anda membantah Bible, Anda itu sedang kerasukan setan. Saya harus perangi. Anda mengatakan Amsal 8, oh itu adalah hikmat, itu untuk Yesus. Nanti giliran saya baca di dalam di Amsal 8 nomor 22, Tuhan telah menciptakan aku. Berarti Anda mau mengakui Yesus ciptaan? Mau enggak? Mau enggak Anda mengakui Yesus ciptaan? Ini kalau orang-orang penipu tidak mengerti tentang Bible ya kayak gini, asalnya rocos. Kitabnya orang Yahudi Amsal itu, bukan kitabnya orang Kristen. Yang paham tentang Amsal adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu hanya mencocok-cocokkan Tuhan yang dibawa oleh orang Roma untuk mereka tuhankan. Kalau Anda memaksakan Amsal 8, sebelum dunia diciptakan, apa dikatakan bahwa aku ada sebelum langit digariskan, aku ada sebelum bumi diciptakan. Oh itu hikmat untuk Yesus, berarti Yesus diciptakan. Mau? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Oh berarti yang Anda sembah selama ini bernama Yesus itu ciptaan rupanya. Oh baru tahu saya. Sementara Kristen sedunia mengatakan Yesus bukan ciptaan. Kalau begitu Amsal 8 ini bukan untuk Yesus. Mohon maaf nih bang, tidak ada jalan orang Kristen itu bisa membodohi kami selama Bang Suha masih hidup. Nggak ada. Mau seperti apapun kalian melilit lidah, seperti apapun kalian menyembunyikan kebenaran akan terungkap. Semakin Anda berbicara, semakin akan saya ungkap semua isi Bible. Bahwa Yesus itu adalah makhluk halus yang kalian sembah, bukan Tuhan. Gak perlu kebohongan di sini. Kita jujur-jujuran saja. Ketika Anda menganggap Yesus Tuhan, selesai Anda. Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah iblis itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Ketika Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda iblis. Hanya iblis yang bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hanya iblis. Hanya pengikut setan yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Dalil di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Penyesat dalam bahasa Yunani planos. Planos ini artinya apa? Pembohong, penipu, antikristus. Bukankah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti mulut Anda mengatakan dia manusia, tetapi pada prinsip keyakinan Anda, dia itu adalah Tuhan. Berarti apa itu? Pembohong, penipu, iblis. Gitu ya. Jadi saya paling suka berdiskusi dengan orang yang bisa jujur, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap Bible-nya, maupun terhadap orang yang mendengarkan perbincangan kita ini. Tapi kalau Anda ngotot, pembohong, penipu, saya paling tidak suka. Anti saya. Karena saya harus memerangi pembohong-pembohong kayak seperti itu. Kitab Al-Quran saya menerangkan. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Perangilah teman-teman setan. Jelas itu. Saya udah kasih hadiah 2. Oke, silakan kalau Anda masih mau berdiskusi. Ya. Silakan. Saya selalu baik ya. Terima kasih dikasih kesempatan lagi, Bang. Iya. Izin ya. Ya, tadi saya lanjut nih, Bang. Maaf ya. Jadi Yesus itu yang kami sembah itu pada dasarnya ada 2 kodrat ilahi dan kodrat insani. Sampai di sini dulu, Bang. Yang ngajarin itu siapa? 2 nih. Yang ngajarin siapa? Hah? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin ya bapak-bapak gereja, Bang. Bagus. Kayak Abang percaya sama para sahabat. Sekarang begini, Bang.
Ya. Di dalam Yohanes Nah, saya 3 baru nomor mau 16 ngomong. enggak, karena Anda Dipotong membohong. Sekarang begini, yang Itu kan harus klaim, dipercaya, itu kan dengar. klaim. Yang Itu harus kan dipercaya klaim. Bapak, yang harus dipercaya Ya, kalau- berdasarkan Bible, Yesus atau Bapak gereja? Yang mana yang diperintahkan untuk dipercaya? Yesus ya Bapak gereja, karena ajaran kami kan turun-temurun kayak ajarannya apa? Berarti Anda sudah gila. Menurut Berarti Anda sudah gila. Berarti Anda sudah gila. Anda menyamakan antara Yesus dengan Bapak-bapak gereja. Ajaran itu turun-temurun. Yang mau di- Apa abang tahu? yang nih, diperintahkan. abang tahu Al-Quran itu Yang kan diperintahkan juga dari para untuk- sahabat, dari para kiai, dari yang para diperintahkan ulama. untuk dipercaya, yang diperintahkan untuk dipercaya Yesus atau bapak-bapak gereja. Ajaran bapak-bapak gereja yang diterima dari Yesus. Sama Coba juga Anda tunjukkan ajaran para kepada saya. sahabat Coba yang diterima Anda tunjuk. dari Muhammad. Hah? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Coba Anda ajarkan kepada saya. Di mana Ya, Yesus contoh. mengajarkan itu? Bahwa Ya, Yesus contoh memiliki dua nantung. Misalkan nih, yang abang nggak berani ngutip nih ya. Bukan yang masuk ke mulut yang membuat orang itu najis. Iya. Tapi yang keluar Oke, dari mulut. izinkan saya mewaraskan Anda. Izinkan saya mewaraskan Anda Matius 12 yang Anda Baik. sebutkan tadi. Ini saya Oke. baru ngomong beberapa patah udah dipotong lagi ya, silakan karena Oh, ini Anda tidak room punya yang- ilmu ini soalnya. saya Anda ngomong. hanya berdoktrin di sini. Anda diam. Ya. Ambil pulpen, Oke. catat. Oke. Siap. Matius 12, dengarkan Siap. saya baik-baik. Ya. Dengarkan saya baik-baik. Pada Baik, waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum. Ingat ya. Bukan dikatakan karena lapar, murid-muridnya menangkap babi, lalu memasak babi tersebut menjadi kolak. Enggak ya. Tapi yang dipetik di sini bulir gandum dan memakannya. Satu. Ketika kemudian orang-orang Farisi melihatnya, berkata orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Apa itu? Makan babi atau metik gandum? Metik gandum. Metik gandum. Bukan babi ya? Bukan babi ya? Bukan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Elohim dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baiklah olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Elohim namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Elohim. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena Yesus melebihi Elohim, Bang. Iya nggak, Bang? Orang gila ini. Elohim menurut saudara punya kutanya dulu kau. Elohim punya nonot Iya, nggak? baik. Punya apa? Punya nonot. Ya, itu kan kemanusiaan Yesus yang punya. Nah, sekarang yang saya tanya, mana sisi keilahian yang Anda katakan tadi, dua kodrat pengakuan Yesusnya mana? Sebelum Abraham jadi, aku adalah. Kan saya sudah jawab itu, Bahlul. Amsal 8. Salomo mengatakan bahwasanya dia ada sebelum langit digariskan, Bahlul. Salomo bisa mengampuni dosa enggak? Kenapa Salomo enggak ngomong? Dosamu sudah diampuni. Emang Salomo? Demikian tadi kaum muslimin ya. Yang dimana ketika Akhi Zuma itu berdebat ya, menyampaikan dari segala sesuatu apa yang beliau ketahui ya, beliau pelajari, lalu disampaikannya ke publik, dan itu khususnya di depan orang-orang Kristen, maka orang-orang Kristen itu pun akan malu ya, akan malu. Dan kebanyakan dari mereka untuk menutupi malu, mereka selalu mencoba untuk membuat retorika ya, yang sesungguhnya tidak berkesesuaian dengan kitab suci mereka, dengan apa yang menjadi hujahnya. Orang-orang Kristen itu hanya ngarang cerita dan hanya
berbual-bual belaka, tidak sedikit pun mengena dari segala sesuatu apa yang menjadi pengajaran yang berasal dari Yesus itu sendiri. Bahkan mereka ketika berdebat itu hanya menguraikan dari apa yang mereka pikirkan sendiri tanpa ada dasar keilmuan yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Semuanya ngarang cerita dan semuanya hanyalah bualan belaka. Untuk menutupi malu, mereka memutar-mutarkan lidahnya dengan segala kedustaannya. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi